Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi buat Ibu Dokter Pendeta Muda Luisa Alangi. Eh, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan hari ini untuk masih bisa bernafas. Kita masih bisa datang sama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan khusus kami mengucap syukur untuk Ibu Pendeta yang di sana pagi sekali, saya tahu pagi sekali sudah menyiapkan waktu dan tenaganya buat kita semua di sini untuk membagikan firman Tuhan. Jadi untuk tidak mengurangi waktu, eh, karena kita sudah terlambat 30 menit, anyway, seperti biasa lah, nggak masalah. Mungkin Ibu Dokter bisa pimpin doa dan langsung aja, Bu. Baik, Oke, mari kita silakan. berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kesempatan yang pagi yang indah ini. Kami memuji Engkau, kami meninggikan namamu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau Allah yang berdaulat, yang berbicara di pagi yang indah ini. Kau nyatakan rencana dan kehendak-Mu, bahkan Tuhan hatimu Engkau sampaikan. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan berbicara seputar kemenangan. Arti itu kemenangan ya. Bahasa Yunani kemenangan itu dapne atau niskala. Artinya atau niskala ya. C hurufnya niskala. Artinya kemenangan. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemenangan merupakan istilah yang diberikan pada seseorang yang berhasil dalam persaingan. Persaingan apa? Seperti argumen, perang, ya, ujian, atau juga dalam suatu perlombaan. Banyak sekali lagu-lagu kemenangan ya yang kita bisa dengar ya. We are the world, we are the... Wah, itu banyak sekali apa, we are the champion. Nah, artinya kemenangan ini sekali lagi kita akan melihat bahwa kemenangan bukan hanya satu kemenangan dalam perlombaan. Nah, kita tahu semuanya ya. Dan dalam kemenangan ini KBBI mengatakan sering tiba dengan banyak emosi. Jadi mempengaruhi emosi. Kemenangan biasanya diperingati setelah peristiwa. Meskipun sebagian besar tidak juga seperti setelah perang ya. Nah, kemenangan merupakan eh, diambil dari pihak yang menerima kekalahan. Kemudian KBBI juga mengatakan dalam istilah, kalau kita bicara kemenangan, ada istilah emosi manusia. Nah, kemenangan disertai dengan perasaan bangga yang kuat, dan dalam perilaku manusia sering disertai dengan gerakan dan pose tertentu. Ya, misalnya victory dan hore teriak. Nah, itu seperti itu ada gerakan tertentu ya. Ada juga dijelaskan bahwa tarian kemenangan eh, dipekikan secara berbarengan seperti tarian perang, jeritan perang sebelum aksi. Nah, itu dari KBBI. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, kita pasti eh, merasakan ya kalau ada kemenangan tuh manis banget ya, asik banget. Nah, itu. Kalau apalagi kalau dalam perlombaan. Nah, di KBBI juga mengatakan bahwa pasti ada perasaan gembira, senang dan sukacita. Nah, kalau tidak menang maka akan gagal. Kira-kira begitu atau kecewa. Saya sedang penelitian bersama dengan anak saya, anak Fakultas Kedokteran UKI sebagai dosen. Saya membimbing skripsi mereka. Salah satu mahasiswa saya meneliti tentang regulasi emosi dengan uh, worship dari apa namanya bintang-bintang yang dia senangi ya, dan ternyata memang dari kemenangan dari pemujaan terhadap idolanya ya, eh,
worship terhadap idolanya itu menyebabkan ada dua hal, positif dan negatif. Nah, kalau penelitiannya membuktikan lebih banyak yang positif, kurang lebih 75%, dan ada hubungannya ketika diuji dengan statistik, ada hubungan kemenangan dengan emosi, regulasi emosi yang positif juga negatif, di mana anak ini mengalami yang positif itu justru reaksi emosinya bagus dan itu menambah dia untuk belajar untuk mencapai goal terakhirnya untuk jadi dokter gitu. Tapi yang negatif ya dia terlalu memuja-muja eh, idolanya menyebabkan dia emosinya gagal sehingga dia lebih melihat mengikuti hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita menang pasti sekali lagi kita kembali kita pasti gembira. Nah, sekarang di dalam balik kemenangan itu pasti semuanya ada harapan. Harapannya apa? Dapat hadiah. Kira-kira begitu. Sama seperti seorang atlet ya. Atlet juga ada yang mendapat hadiah jutaan atau medali emas. Nah, Bapak Ibu, tetapi bagi kita kemenangan itu bukan berarti harus jadi nomor satu. Nah, kita ambil contoh dalam arena pertandingan juga ya. Bagaimana eh, yang pertama kalau kemenangan itu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bapak Ibu mungkin pernah membaca atau mengingat ya waktu Olimpiade di LA 1984 itu berlangsung, ada satu nama yang kita akan terus kenang, namanya Gabriela Andersen. Dia dari Swiss. Waktu hari itu ya tanggal 5 Agustus 84, cuaca itu sangat panas. Nah, suhu mendekati 38 derajat Celcius. Nah, ketika bertanding dia mengalami dehidrasi. Nah, dan pada saat hampir sampai garis finish, dia lelah, dia kesakitan, kemudian kram, ya, kram dan dia sempoyongan, nggak bisa mengontrol langkahnya. Panitia berusaha menghentikan waktu itu dia memintanya untuk stop aja, tapi dia tetap melanjutkan pertandingan. Dia memaksakan dirinya menuju finish. Walaupun pada lomba tersebut akhirnya ia finish pada urutan ke-37. Namun walaupun waktu itu dia tidak menang, dia tidak angkat trofi, tapi Gabriela pada saat itu disebut-sebut sebagai pelari maraton terbaik. Kenapa? Kok terbaik? Karena dia mencapai garis finish. Dia tidak menang, namun dia tidak berhenti berlari. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, pelari terbaik, maraton terbaik ini, dia mampu merampungkan sampai garis finish. Ya, orang yang tetap berjuang hingga akhir tujuan, maka itulah pemenang. Ya, dia bisa mampu mencapai goal. Nah, itu yang dialami oleh Gabriel. Nah, kata Alkitab, kemenangan terindah tidak terletak pada hasilnya, Bapak Ibu. Tapi usaha itu sendiri. Usaha. Kalau kita lihat ya, firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi kemenangan bukan melulu tentang menjadi juara atau hasil terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, ingat kehidupan kita adalah pertandingan untuk anak-anak Tuhan ya, pertandingan. Sehingga kita harus terus bertanding memberikan hasil yang terbaik. Ya, kenapa harus hasil yang terbaik? Jangan menganggap sesuatu kegagalan itu putus asa dan selesai. Tidak ya, kita tetaplah pemenang. Apalagi kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya ya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga rasa puas, emosi kita bukan kita serahkan ke dunia, tapi kepada Tuhan. Kita mengalami sekat bagaimana Tuhan inginkan ini. Kita harus lewati. Bapak Ibu, nah kalau goal kemenangan kita sebagai anak Tuhan sekali lagi, yang kedua ya, goalnya adalah panggilan sorgawi.
Ya, harus terus suatu proses. Ya, kita hidup karena bertanding. Ya, sekali lagi hidup di dunia ini pertandingan. Kita memang suatu saat mungkin kita akan jatuh ya dalam dosa, tetapi kita tidak akan mengalami kegagalan. Karena apa Bapak Ibu, nanti kita akan lihat. Kita akan terus berjuang. Karena Filipi 3 ayat 3 juga mengatakan, Bapak Ibu, Paulus mengatakan, aku ya melupakan apa yang ada di belakangku, yang termasuk dosa-dosanya. Dan apa? Berlari pada tujuan, bukan lemah. Berlari pada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Nah, kalau kita mau, kalau pelari ingin dapat hadiah, trofi, medali emas dan seterusnya, nah kita hadiah apa? Panggilan surgawi dari Allah kita. Tapi di dalam Kristus, ya. Nah, dan ada syarat menjadi pemenang. Pelihara iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ya, iman kita kepada Kristus. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 juga mengatakan, wah, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Ada pertandingan, ya, ada aksi berlari pada arena itu sampai garis tujuan. Ada garis loh. Jadi kita nggak boleh lewat kiri dan kanan. Nah, sampai nanti nyampe tapi lama atau mungkin tersesat. Pada tujuan dan goal kita adalah surga. Sebelum mencapai surga jangan jatuh Bapak Ibu. Ya jangan sampai iman kita beralih dari Kristus. Ya, nggak akan sampai. Nah, itu kita tahu bersama Bapak Ibu. Nah, jadi kemenangan iman kepada Kristus sekali lagi, ya. Dan di dalam fase pertandingan itu kita harus menang atas dosa, ya. Manusia lama tadi kita seperti Paulus bilang, lupakan, lari pada tujuannya, dan memang kita harus hidup di dalam roh. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, kita juga tahu bahwa Yesus mati. Dan kematian Yesus membawa keselamatan untuk kita. Artinya apa? Dosa-dosa kita sudah dikalahkan. Ya, siapapun yang percaya kepada Yesus, dia sudah menjadi manusia baru. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ketika kita percaya kepada Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Karena kan dalam proses percaya kepada Kristus juga ada pengakuan dosa dan menerima pengampunan. Jaminannya adalah goal itu. Ya, kita hidup bagi Kristus, kita mati adalah keuntungan. Kemana? Goalnya surga. Nah, puji Tuhannya. Dan ke surga selalu orang mengatakan, nanti sesudah itu, oh tidak Bapak Ibu, kita mengalami kemenangan-kemenangan di saat kita di surga, di dunia kita udah mengalami, kita merasakan kehidupan di dalam kemenangan dalam Kristus. Ini sama, hidup bergantung penuh pada roh. Ya, jadi kita menjadi pemenang menghadapi keinginan-keinginan daging. No way. Kita akan beralih kepada keinginan-keinginan surga. Ya, keinginan surga. Kalau keinginan daging, keinginan dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Tidak ada lagi. Kita diubahkan ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Wow. Ya.
Nah, hiduplah oleh roh. Bapak Ibu, jadi kemenangan sesungguhnya tidak diperoleh dengan mudah. Ya, oh, oh. Ya, tidak diperoleh dengan mudah. Jadi kita harus melewati, ya, melewati banyak rintangan, banyak tantangan karena pertandingan, Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya kita mau berlari, wah ada yang mengatakan, "Hei sini sini, wow." Nah, kita jangan meneleh, ya, hal-hal keinginan-keinginan dunia jangan menoleh ke sana, tapi terus maju ke depan. Teguh melangkah, kepala tegak, mata tertuju kepada Kristus. Ya, dan Bapak Ibu seringkali memang kita mengalami masa-masa ujian, cobaan, ya, karena masih dalam dunia. Sekali lagi kalau kita hidup di dalam Kristus, roh yang ada dalam diri kita, firman Tuhan katakan, lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Keinginan-keinginan kita diubahkan, bukan lagi keinginan-keinginan menyenangkan dunia, keinginan daging, tetapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di dalam saya kesaksian dikit aja, dalam kehidupan saya, banyak tantangan, banyak tawaran juga, ya. Untuk apa? Untuk mengikuti keinginan-keinginan dunia, apalagi keangkuhan hidup, jabatan dan lain-lain, tetapi mengalahkan, tapi tidak mengalahkan iman saya, Bapak Ibu. Ketika saya harus memilih, saya katakan tidak, tidak. Meskipun berjalan apa adanya, tapi saya mengalami situasi yang selalu dalam penyertaan roh. Ya. Nah, kita akan lihat juga Bapak Ibu, kita punya jaminan, ya, jaminan untuk menang. Ingat baik-baik, kita baru merayakan Yesus mati, ya. Kata Yesus waktu dia mati itu, ya, maksudnya begini, Yesus mati itu sudah mengalahkan maut. Maut, di manakah sengat maut? Ya, di manakah sengat maut? Sengat maut itu adalah dosa. Nah, dosa kita seperti yang sering kali saya dengar juga dari ungkapan Pak Henry, bagaimana kita harus mematikan keinginan daging karena dosa itu sudah dikalahkan, maut itu sudah tidak ada kuasanya. Nah, itulah. Dan kita juga ingat bagaimana satu hal, Yesus naik ke surga. Itu juga suatu kemenangan, kemenangan yang luar biasa. Bukti kalau Yesus mati dan tidak bangkit, dia tidak menang. Kita juga tidak menang. Ya, tapi karena Yesus mati, Yesus bangkit, kita menjadi menang. Pemenang sejati. Ya. Dan sekali lagi, di dalam perjalanan kehidupan ini ada jaminan kemenangan. Kemenangan janjinya adalah penyertaan Kristus, ya. Kita tahu bagaimana Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Ya, dan seterusnya. Ajarlah, baptislah. Lalu kata-kata terakhirnya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Artinya, sepanjang hidup kita ada penyertaan Tuhan. Saya seringkali menyaksikan begini. Ketika saya keluar, saya melihat langit dan apa yang saya katakan, "Makasih Tuhan." Firman-Mu berkata, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Jadi kemanapun saya berada, Tuhan melihat. Kalau dari langit kan nggak ada yang tertutup, nggak ada tersembunyian. Tidak seorang pun yang mampu meraih langit. Pencipta kita ada di sana. Dan luar biasanya dia katakan, kakinya, ya, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya Yesus berjalan. Saya mengalami, merasakan, wow, dimanapun saya berada ada Kristus. Ada Tuhan yang berjalan di samping. Ah, kalau Tuhan berjalan di samping kita, apakah kita akan kalah? Tidak, kita akan menang. Ya, Bapak Ibu, sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya, saya akan eh, membaca sedikit beberapa ayat yang ada dalam Alkitab, bukti kemenangan, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sebentar, saya buka dulu.
Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lalu kita lihat lagi, kuasa kebangkitan Kristus di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Kemenangannya, kita tidak hidup dalam dosa, tapi kemenangan. Jadi eh, kita lihat lagi, nggak bisa tampil secara utuh, tapi ada firman Tuhan mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Jadi kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, ya ketika Kristuslah naik ke surga, ya pada saat dia bangkit, dia sudah mengatakan, dia bangkit, kita sudah menang, ya merdeka, menang. Nggak ada lagi yang mengikat kita, dosa-dosa itu sudah dikalahkan. Maut, dosa diampuni, maut sudah dikalahkan. Jangan pernah takut. Nah, ketika Yesus naik ke surga, janji. Ada janji penyertaan sampai akhir jam. Roh Kudus yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memampukan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kesimpulannya, untuk bisa menang dalam kehidupan ini, yang pertama, kita harus benar-benar mengerti bahwa kehidupan kita adalah suatu pertandingan. Ya, lewati pertandingan ini dengan berbagai rintangan, tetapi iman kita tetap teguh. Bila ada kesalahan, ada dosa yang datang, kita tersandung, kita jatuh, tapi Tuhan janji tak akan tergeletak. Ya, sebab tangan Tuhan memegang kita, tangan kanannya memegang tangan kita, dan jadi kita juga mendapatkan jaminan kita bisa menang ketika kita sudah percaya Kristus, kita hidup di dalam Dia, dan jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Dia. Raih kemenangan itu, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Bapak Ibu ya, sekali lagi kematiannya, kebangkitannya harus benar-benar kita miliki, kita alami. Bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar kita baca, tapi mari kita alami. Percuma Bapak Ibu kalau misalnya kita tidak mengalami kemenangan, kebangkitan Kristus. Sayang sekali, sia-sia hidup kita. Nah, kita semuanya di sini, pendeta, hamba-hamba Tuhan, pasti memiliki banyak pengalaman-pengalaman hidup yang membuktikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah arena pertandingan di dunia ini. Tetapi dengan caranya Tuhan, penyertaan Roh Kudus, kita bisa menang. Kami bertiga bisa datang di sini, suami, istri, dan anak kita juga suatu kemenangan. Kami tidak pernah memikirkan suatu saat atau di awal tahun kami bisa mendapatkan berbagai pertolongan dari Tuhan, termasuk ketika saya 35 tahun menjadi dosen di FKUG, tiba-tiba ya saya mendapatkan bonus, ya bonus uang, bonus cincin emas sekian gram. Dan Bapak Ibu, padahal dari awal di 10 tahun pertama saya hampir keluar dari FKUG karena banyak sekali tantangan. Tantangan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, gaji dan lain, tapi justru bagaimana menguji hati saya untuk tetap rendah hati. Ya, seringkali saya mengatakan banyak yang sedang temui, baik sebagai pimpinan, pernah di rumah sakit, di fakultas kedokteran, berbagai jabatan yang Tuhan berikan, percayakan, tetapi ada saat ketika saya diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Tapi karena saya mengatakan, apapun juga yang saya lakukan untuk Tuhan. Dan dalam pertandingan ini saya harus menang. Ya,
sampai detik-detik terakhir dipermalukan. Tuhan hibur saya, tapi saya menangis juga. Sampai rumah saya nangis, sampai pernah tidak tidur 3 hari. Saya menangis. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Anakku, yang lebih besar dari segalanya adalah aku sudah mengampunimu. Ya, yang lebih besar dari segalanya, aku mengasihimu. Ya, kau harus menang. Dalam pertandingan ini, kau harus menang. Dan itu yang kami alami, kami sekeluarga. Tantangan yang lain, sakit penyakit. Penyakit yang datang, tiga-tiganya kami. Saya saksikan ini, karena ini memang benar-benar terjadi. Bukan hanya dongeng, Bapak Ibu. Bukannya sekedar menceritakan bagaimana kami mengalami kemenangan dalam Kristus. Suami sakit jantung, operasi jantung, bypass, operasi macam-macam, sampai akhirnya gagal ginjal. Dan Tuhan kasih ginjal lewat orang donor. Dan itu luar biasa. Kalau enggak, kalau dulu masih cuci darah, sekarang enggak. Kalau dulu waktu masih cuci darah, nggak mungkin kami bisa ke Amerika. Dulu kami sudah dilatih oleh Badan Dunia juga, khusus oleh GBI juga, untuk apa? Untuk bisa misi, menjadi misionaris di luar negeri. Dulu kami sudah mendaftar untuk misionaris ke Irlandia dan lain-lain. Tapi tiba-tiba sakit datang. 23 tahun kami mengalami ya pelayanan di masyarakat. Tiba-tiba sakit datang. Lalu saya juga kena sakit-sakit jantung. Tapi Tuhan ganti jantung, pembuluh darah yang baru. Padahal sudah hampir koma waktu itu. Apalagi suami saya pernah mati. Flag, kode blue. Dengan cara Tuhan tiba-tiba hidup lagi. Ya, Tuhan kasih ginjal yang baru. Anak saya pernah mengalami demam berdarah, seluruh badannya sudah merah. Trombositnya sudah tinggal 800 di bawah. Pokoknya harusnya normalnya kan 2002. Ini udah sedikit sekali. Tapi Tuhan tahu. Ujian iman kepada kami untuk setia kepada Dia ada batasnya. Dan harus menang, Bapak Ibu. Kata Kristus, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Kristus kita tidak mungkin menang menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Mari tetap semangat. Hidup di dalam Kristus. Berjuang, berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Agendanya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi yang indah ini. Mencurahkanlah firman-Mu in dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak ingin dirampas oleh si jahat. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin, amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta. Sorry, saya ini sambil denger sambil mandi. Baru selesai. Mandinya sampai ngebut saya nih. Ya, jadi kembali lagi, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan Ibu Dr. Luisa yang sudah memberikan firman Tuhan begitu baik mengenai kemenangan. Pada saat ini, saya berikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, mumpung ada kesempatan, jangan malu-malu, karena Kisah Para Rasul 2, zaman dahulu orang-orang Kristen itu belajar, mereka bertanya banyak sekali. Jadi saya berikan waktu buat teman-teman di sini, atau tambahan. Nah, ini kelihatannya ada Profesor Tony Andrean. Silakan Pak Tony, bisa menambahkan. Luar biasa. Ini Bapak Profesor Dr. Henry Boon. Ibu Dr. Luisa, thank you ya buat firman Tuhannya. Tadi saya mendengar, saya bersyukur. Entah kenapa saya masih punya waktu, biasanya sampai jam 9 lebih. Jadi saya join saja. Saya pikir eksposisi kejadian, tapi ternyata tema khusus tentang kemenangan. Kesaksian Ibu Dr. Luisa memberi kekuatan kepada saya bahwa dengan berbagai macam tantangan, ada satu poin penting yang tadi saya tangkap adalah finish well, ya, menyelesaikan dengan tuntas sampai garis akhir
bagaimanapun prosesnya ya, saya bersyukur untuk kesaksian-kesaksian tadi, bagaimana mengalami sakit penyakit ya sampai hari ini. Jadi sekarang sudah resmi Ibu Dr. Luisa menjadi misionaris di Amerika, Bu. Tidak, jalan-jalan aja. Oh, saya pikir kalau begitu nanti Profesor Henry pun mengeluarkan surat resmi menunjuk evangelis, misionaris di Amerika, di Atlanta ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, saudara, ada satu ayat yang menarik buat saya, ya, yaitu rangkaian daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang konsep kemenangan Alkitab ya, konsep kemenangan Alkitabiah, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat ya 1 Timotius 6 ayat 11. Dikatakan demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesadaran, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu, ya saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Dr. Luisa, dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi hidup ya. Karena konsep manusia Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu ada 3. Yang pertama, kaburlah dari spirit duniawi. Tadi Ibu Dr. Luisa sudah menyampaikan flee ya from spirit, the word spirit gitu ya, spirit duniawi. Yang kedua adalah follow the truth, kejarlah keadilan, kejarlah kebenaran yang benar. Yang ketiga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, saudara. Nah, banyak kali yang saya perhatikan, mohon maaf ya, tidak prejudice, tidak menghakimi, tidak dalam konteks menghakimi ataupun beropini, tetapi berdasarkan fakta. Ya, saya tidak tahu kehidupan para pendeta di luar negeri, tapi sepengamatan saya yang di dalam negeri pun hari-hari ini bukan bertanding dalam pertandingan iman yang benar, tapi bertanding dalam posisi gitu, positioning ya. Siapa aku, berapa banyak jemaatku, bagaimana posisiku, sejauh mana aku bisa begini dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit mendowngrade ya. Jadi menurunkan derajat seorang pelayan Tuhan yang bisa finish well, tetapi mencoba berkompromi dengan situasi kondisi. Yang penting mereka posisinya aman begitu. Padahal kita mengatakan kan kemenangan itu bertanding sampai garis akhir, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Luisa. Apapun juga kita tidak bisa berkompromi. Masalah jabatan, tata, lalu harta, kita tidak bisa berkompromi. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mau jujur, ya sangat jarang sekali orang berani bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ya, untuk kerajaan surga, untuk kemenangan jiwa, semua banyak membangun dengan menjual kisah untuk mendapatkan kasih. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Saya tidak perlu berbicara vulgar, saya yakin di kelompok FWF ini intelektualnya sudah pada tinggi. Dengan bahasa yang ini menjual kisah untuk mendapatkan kasih, kan kita bisa tahu. Ya, contoh yang paling ini bukan rahasia lagi, sudah menjadi umum ya. Yang baru-baru ini bicara soal kaitan 2,5% dan 10%, lalu kemudian disucikan oleh darah Yesus. Ya kan, gara-gara seperti itu akhirnya harus berhubungan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Ya,
Kan ini sedangkan kita harus sedang bertanding loh dalam pertandingan iman. Kita sedang disorot oleh dunia, terutama di Indonesia ini. Sejauh mana nih kekristenan kita? Sejauh mana kredibilitas para pelayan Tuhan? Nah kan saat bertanding sampai pertandingan akhir itu kan sampai finish well, ya. Bukan awal boleh bagus, is okay good, tapi yang paling penting itu menyelesaikan sampai garis akhir itu, saudara. Ya, nah itu yang saya tangkap esensinya dari firman dan kesaksiannya Ibu Dr. Luisa yang saya kaitkan dengan 1 Timotius pasal 6 ini, bertandingan dalam pertandingan iman. Saya teringat pada waktu ada pertandingan maraton ya, Olimpiade tahun 68 mungkin di Meksiko ya, atau tahun 80-an. Di mana pelari maraton 400 meter itu yang menang adalah World dari Afrika ya. Saya tahu nama belakangnya. Tetapi ada satu pelari Tanzania yang bernama John Stephen Akawari. Saya ingat kalau nama ini karena ini menjadi berkat buat saya. Nah, John Stephen Akawari ini bukan pemenangnya. Tetapi dia pada waktu berlari itu dia jatuh, kemudian terluka. Jadi pengalungan atau penyempatan medali juara itu sudah dikalungkan kepada World sebagai pemenang pelari 400 meter. Tetapi sebelum berakhir, komentator menjelaskan bahwa ada satu orang pelari yang masuk ke dalam gelanggang. Setelah dilihat, diperhatikan, ternyata John Stephen Akawari dari Tanzania. Akhirnya dengan tertatih, jatuh bangun, dia menyelesaikan tuntas pertandingan lari 400 meter itu. Dan ketika diwawancara oleh para wartawan, di mana pertanyaannya menanyakan, mengapa engkau harus berlari masuk kembali kepada gelanggang, padahal pemenang sudah ada. Lalu jawaban John Stephen Akawari mengatakan demikian. Negaraku mengirim aku dalam pertandingan ini bukan sekedar pemenang, menjadi pemenang. Tetapi lebih daripada itu, aku menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Finish well. Ya, kita ini sedang menuju sebuah proses kemenangan. Tapi kapan? Akhir, sudah. Nah, sedikit saya tutup, karena saya hanya sekedar komentar saja. Di kota Bandung, teman se-SMP saya, termasuk orang kaya. Saya baru tahu karena ada reuni sebelum COVID. Kami ketemu, dan dia punya satu grup ya di bidang obat-obatan. Ya. Sangat toleran dalam berbagi sembako dan lain sebagainya. Tetapi orang itu tidak mudah percaya kalau melihat temannya jadi pendeta. 2 kali dia menguji saya jadi pendeta. Yang pertama dia kirimkan video porno sama saya. Saya tidak lihat video itu. Ya, saya tahu itu video porno tanpa melihat. Saya delete. 3 kali dia kirim, keempat kali saya telepon. Saya ngomong sama dia, bos, apa maksud kamu kirimkan ini sama saya? Tolong, kamu jangan coba-coba mengirimkan lagi sama saya. Dan saya akan tegur kamu. Bukan sebagai seorang teman, saya bilang. Saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kamu kurang ajar. Lalu dia dengan ketawa mengatakan, waduh sorry bro, aku nguji kamu. Kamu betul nggak sih jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta? Gue banyak kenal kok. Pendeta juga suka nonton video porno. Saya katakan, I don't care about other people. Ya. Tapi kamu jangan coba-coba lagi melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kali dia telepon lagi. Ke sini, lu masuk ke hotel. Pokoknya lu kalau capek datang ke hotel sini. Lu mau apa saja, tinggal ngomong. Pakai akunnya gue. Dibilang. Saya bilang enggak Kamsia. Ini lu di sini biasa saja, cuman ya sauna segala macam. Ini saya kasih
kartunya ya, saya kirimin kartunya, nama kamu siapa, nanti pembayarannya saya bayar semua sampai 10 tahun. Saya bilang, enggak, Kamsyah, terima kasih. Saya tidak perlu kalau dalam keadaan stres harus masuk nightclub, berenang di air panas, kecuali ditemenin oleh Bapak Henry Boon. Ya, kalau sendiri saya nggak mau ke sini. Teman-teman, Saya tarik Pak keluar. 2 hari kemudian, 2 hari yang lalu, saudara, 1 bulan sebelum 2 hari yang lalu, tanggal 27, saya ketemu dia. Saya berkali-kali penginjilan sama dia, dan dia menolak. 2 hari yang lalu, dia meninggal. Umurnya masih muda, 65 tahun. Dengan kekayaan begitu banyak, saudara. Dia meninggal, dan ya dia mau nggak bicara, bagaimana? Tapi saya sebagai temannya tidak guilty feeling. Karena saya ada pengalaman bertemu dengan dia dan menyampaikan berita Injil. Ya, jadi pokoknya perjalanan hidup saya sampai garis akhir, mulut saya ketemu siapapun akan beritakan Injil. Percaya tidak percaya, I don't care. Sampai finish well. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Henry Boon, kesempatannya untuk sharing sesuatu sedikit. Ibu Dr. Yulia, terima kasih. Luisa, Tuhan berkati. Terima kasih, luar biasa. Ini tambahan yang bagus sekali. Ibu Luisa setuju ya? Kalau kita lihat kemenangan yang ada di Timotius ini. Sebenarnya kalau saya boleh tambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Bapak Pendeta Tony, ada contoh terbaik dalam hal menjadi pemenang. Ya, contoh terbaik menjadi pemenang. Orang bilang Paulus, bukan, ternyata Kristus. Ya, Yesus menjadi pemenang. Di mana ya? Sudah pasti. Ya, saya kasih lihat apa namanya? Satu ayat di mana kita harus, ini tidak akan pernah saya lupa. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Bentar ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini kita bicara, tadi ada satu statement dari Pak Tony, bahwa zaman sekarang banyak pendeta cari posisi, Pak. Betul ya, Pak? Cari posisi. Lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini kemenangan yang Yesus kasih tahu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hendaklah artinya wajib, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama terhadap Kristus. Seperti Kristus. Apa pikiran dan perasaannya? Inilah kemenangan sejati. Kemenangan sejati yang diberikan contoh oleh Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Tuhan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah contoh terbaik. Yesus mengatakan, sangkal dirimu. Yesus cuma nggak ngomong doang, tapi dia buktikan. Saya ini Tuhan. Tapi saya sangkal diri saya bukan Tuhan. Inilah kemenangan sejati. Kenapa dia harus menyangkal dirinya? Supaya dia bisa menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kalau dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah Tuhan, dia mau disalib bolak-balik, kiri kanan, terbalik, muter-muter, dipaku 100 kali, kepalanya ditembak pakai tombak, nggak akan mati. Jamin. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Setuju ya? Tapi dia tidak menganggap dirinya Tuhan. Dia sangkal dirinya. Dia sangkal bahwa dia Tuhan. Lalu, melainkan telah mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menyetarakan dirinya dengan manusia supaya dia bisa memberikan nyawanya. Kembali lagi saya ngomong bukan mati, tapi memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Yohanes 10 ya, bahwa dia berkuasa memberikan nyawanya kepada Bapaknya dan dia berkuasa juga mengambil kembali. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang melankolik, yang cuman mati doang, bukan. Tapi dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 tadi. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Lihat tuh, bagaimana dia bukan hanya menyangkal diri, tapi dia pikul salibnya. Pikul salibnya artinya apa? Dia pikul penyangkalan itu. Dia taat sampai mati. Artinya, dia pikul bahwa saya bukan Tuhan. Dia harus menyangkal dirinya bahwa dia Tuhan. Supaya dia bisa memberikan nyawanya untuk kita semua. Bahkan sampai mati kayu salib. Inilah arti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Kalau kita tidak pernah mau menyangkal manusia lama kita, dan hidup terus di dalam manusia lama kita belum mengikut dia. Kita belum memikul salib dia. Kita harus menyangkal diri kita dulu. Saya dulu pencopet, saya dulu penjina, saya dulu pencuri, saya penipu, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya harus sangkal itu. Pada saat saya mau berzina, saya sangkal saya bukan penjina. Pada saat saya mau menipu, saya sangkal saya bukan penipu. Pada saat saya mau pergi ke tempat, tadi Pak Tony dibilang pergi mana Pak? Ke nightclub. Saya sangkal diri saya bahwa saya bukan orang yang seperti itu. Apa bedanya saya dengan manusia duniawi kalau saya ikut-ikutan ke sana? Setelah kita bisa menyangkal itu, kita pikul penyangkalan itu. Itulah salib kita. Penyangkalan itu kita pikul sampai mati bersama Kristus. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta Tony, Ibu Louisa yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya untuk kita semua di sini. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin, ntar dulu, Pak Freddy belum kasih wejangan. Silakan Pak Freddy. Rekaman masih jalan.